Sejarah singkat Kota Makassar. Kota Makassar yang pernah bernama Ujung Pandang adalah wilayah kerajaan Goa dan kerajaan Talo yang terletak pada pesisir pantai sebelah barat Semenanjung Sulawesi Selatan. Pada mulanya merupakan bandar kecil yang didiami oleh suku Makassar dan Bugis yang dikenal sebagai pelaut ulung dengan perahu penising atau palari. Jika ditinjau dari sejarah kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam dengan Mahapati Raja Gajah Mada bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Goa yang kedua, Tumasalanga-Baraya. Makassar sudah dikenal sebagai lembaran syair ke-14 Kitab Negara Kartaga karangan Prapanca sebagai daerah yang kelima Kerajaan Majapahit di Sulawesi. Nah, di Makassar ini terdapat satu kerajaan yang sangat terkenal hingga sekarang, yaitu Kerajaan Goa. Nah, ini dia sejarah di Kerajaan Goa serta adat dan istiadat yang dilakukan pada masa Kerajaan Goa. Kerajaan Goa. Goa merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Berawal dari Banua yang didirikan pada awal abad ke-14, Goa mencapai puncak kerajaannya bersama Talo pada abad ke-17. Ketika kerajaan kembar ini memegang kendali militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, serta pesisir timur Kalimantan. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Goa dan Talo mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara Goa dan dunia luar, terutama setelah Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal tahun 1600. Kekalahan Goa dalam Perang Makassar yang terjadi pada akhir tahun 1660-an mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan Goa di luar Sulawesi Selatan. Sementara sebagian kecil wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20. Ketika pemerintahan kolonial Belanda mengalahkan Goa dan ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikannya daerah jajahan. Pada tahun 1666 di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Speeman, VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Di pihak lain, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuasaan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC Company. Pertempuran terus berlangsung. Company menambah kekuatan pasukan hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah, sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bunggaya di Bunggaya. Goa merasa dirugikan, karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya pihak Company minta bantuan tentara di Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan VOC, hingga akhirnya Company berhasil menerobos benteng terkuat milik Kesultanan Goa, yaitu Benteng Somba Opu, pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Kerajaan Goa telah mengalami pasang surut dalam perkembangan sejak Raja Goa yang pertama Tumanurung
hingga mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17, hingga kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Dalam pada itu, sistem pemerintahan mengalami transisi pada masa Raja Goa yang ke-36. Andi Injo Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin menyatakan Kesultanan Goa bergabung menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan perubahan bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Injo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Goa terakhir dan sekaligus Bupati Kabupaten Goa pertama. Kebudayaan Kerajaan Goa. Berikutnya adalah keragaman makna dapat ditemui pada setiap cagar budaya. Cagar budaya yang masih dapat ditemui dalam wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, salah satunya adalah tinggalan dari Kerajaan Goa. Yang pertama adalah Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9, Daeng Matarne Karaeng Tumapas Risi Kalona pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an pun benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik. Pada saat ini pun Benteng Somba Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi. Tidak hanya itu, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9,500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Yang kedua, Masjid Katangka. Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dinamakan Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Selain itu, masjid ini disebut Katangka karena bahan baku dasar dari masjid tersebut diyakini diambil dari pohon katangka. Sebuah prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603, tetapi beberapa sejarawan meragukan informasi ini. Pendapat lain mengatakan bahwa kerajaan masjid dibangun pada awal abad ke-18. Masjid Al-Hilal Katangka dulunya merupakan masjid kerajaan Goa. Letak masjid berada di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin. Lokasi makam yang diyakini sebagai tempat berdirinya Istana Tamalate, Istana Raja Goa ketika itu. Sebuah jalan dikenal sebagai Batu Palatikang merupakan jalan yang sering dilintasi raja dan keluarga menuju masjid. Yang terakhir adalah Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena adalah sejenis tarian yang berasal dari Kerajaan Goa
Makassar, Sulawesi Selatan. Berasal dari kata karena yang artinya bermain dan pa yang berarti pelakunya. Tarian ini menjadi kekuatan tradisi budaya masyarakat Goa yang sudah berabad-abad lamanya. Tarian ini merupakan upaya melestarikan budaya, kekuatan keluargaan, kerajaan, dan masyarakat Goa yang hegemonitas. Karena kecintaan Raja Goa kepada tarian ini, sehingga setiap upacara adat menjadi tarian yang wajib disuguhkan di lingkungan kerajaan. Tarian ini menggambarkan perpisahan Boting Langi dengan Lino. Gerakan-gerakan tarian ini menggambarkan ajakan kepada masyarakat Lino saat bercocok tanam, berternak, atau berburu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Boting Langi. Setiap gerakan mengekspresikan kelembutan, kesantunan, kesetiaan, kepatuhan, dan hormat masyarakat perempuan Goa kepada laki-laki. Pola gerakan yang dimulai dengan duduk dan mulai memutar ke arah jarum jam juga memiliki makna adanya siklus hidup yang selalu berputar. Selain berputar, tarian ini mengarah gerakan naik turun yang melambangkan kehidupan manusia kadang berada di atas dan kadang berada di bawah, yang mengisyaratkan agar perlunya hidup itu harus dilalui dengan kesabaran. Secara keseluruhan, tarian ini memiliki 12 gerakan yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Aturan dalam tarian ini sangat unik. Di antaranya, penari tidak diperbolehkan untuk membuka mata terlalu lebar, termasuk gerakan kaki tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Oleh karena itu, fisik penari harus prima karena harus selalu menunjukkan kelembutan dan kesantunan. Untuk iringan musik dalam tarian kipas Pakarena dilakukan oleh 7 orang pengiring penari yang semuanya laki-laki dengan alat musik yang merupakan gandrang, yang dikenal dengan gondrong rinci. Fungsi alat ini sebagai musik pengiring. Caranya, pengiring memukul gandrang dengan bambawa, alat pukul dari tanduk kerbau atau tangan. Pengiring tidak saja memukul alat musik tetapi juga harus ikut menari mengikuti penari meski hanya gerakan kepala agar gerakannya selalu beriringan dengan musiknya. Tarian akan selalu memikat dan semakin indah dipandang ketika melihat penari menggunakan busana yang menarik. Busana penari sering disebut lipa sabbe, kain turen khas Sulawesi, dengan sanggul besar dan hiasan khas Pulau Selayar. Demikianlah tari kipas Pakarena sebagai warisan budaya menjadi aset budaya yang tak ternilai harganya, daya tarik pariwisata daerah Goa, Sulawesi, dan ajang promosi bagi masyarakat Goa.